Hampir 7 tahun lamanya saya pernah jadi dosen di situ di Universitas Teknik München negeri, karena di Jerman semua universitas negeri, nggak ada yang swasta. Sehingga saya saya pernah 6 tahun lamanya beri kuliah mekanika fluida. Per tahun itu bisa 400 mahasiswa. Saya membina banyak sekali mahasiswa untuk dia punya tesis masternya. Kemudian saya banyak sekali membina mahasiswa juga untuk dia punya pengalaman eksperimental, karena saya kerja di Institut Mekanika Fluida. Ya, pengalaman eksperimental itu di terowongan angin. Lama sekali, 6 tahun lebih saya kerja di situ. Saya tadi waktu kita sebelum makan siang kita pernah menyentuh tema bagaimana ada Bapak saya yang menyampaikan bagaimana pengalaman saya di Jerman, ya, waktu saya di situ, gimana kerjasama antara universitas dan industri. Dan itu memang menjadi satu hal yang menggambarkan kekuatan sebuah negara. Bagaimana kerjasama lintas sektor, bukan saja industri dengan akademia, tapi juga industri akademia dengan pemerintah, dan juga yang keempat adalah dengan organisasi kemasyarakatan atau organisasi madani yang disebut seperti itu. Baik, saya kira mungkin saya mulai di sini dulu. Saya cerita sedikit mengenai pengalaman saya di dan nanti saya cerita kenapa itu penting buat kita semua di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Nah, waktu saya dulu kerja di universitas, saya sendiri juga harus melaksanakan banyak tugas di mana universitas itu atau institut. Kita di Jerman itu sebuah fakultas terbagi ke dalam beberapa institut. Saya kerja di Fakultas Teknik Mesin, Institut Mekanika Fluida. Jadi tugas atau pekerjaan institut itu dia dapat banyak sekali order dari industri untuk melaksanakan riset. Riset untuk apa yang diperlukan oleh industri itu. Kita harus membayangkan bahwasannya tidak semua industri mempunyai bagian penelitian sendiri. Dia punya 1-2 orang, tapi banyak eksperimen, perhitungan, karena tentunya juga harus menggunakan komputer yang seringkali mereka tidak punya dalam kapasitas yang diperlukan. Ya, dia mengoutsource itu ke universitas. Dan adalah tugas daripada dosen dan juga profesor yang berada di situ untuk melaksanakan itu, karena itu merupakan pendapatan tambahan buat universitas atau institut yang tidak kecil. Seringkali, di situ adalah peran daripada pemerintah. Pemerintah ada macam co-financing, maksudnya dia ada proyek sekian, dia dikaji oleh pemerintah, kalau dianggap itu penting, dia kasih bisa 30%, 40%, 50% dari pendanaan, tapi memang harus dia strategis oleh pemerintah. Jadi ini co-financing, tapi tidak mungkin pemerintah semuanya, dan kalau industri semuanya bisa saja, tapi pemerintah semuanya tidak akan mungkin. Dia paling bisa co-financing. Nah, dalam pelaksanaan ini, ini yang penting. Yang bekerja itu bukan dosennya saja, dengan mahasiswa. Jadi seringkali tesis untuk masternya atau di Jerman untuk mendapatkan master atau dulu namanya diploma engineer, itu banyak orang Indonesia bingung ya, kira diploma engineer itu kayak diploma di luar, itu cuma istilah ya. Karena di Jerman itu beda negara ya, jadi dia tidak, bukan kayak Amerika atau Inggris, dia tidak kenal master, buat mereka diploma. Nah, diploma engineer itu, tapi sekarang mereka sudah ubah sistem, sekarang mereka tidak menggunakan bachelor, master, biarpun itu bukan bahasa Jerman. Nah, untuk pelaksanaan itu memang dengan sengaja itu mahasiswa dilibatkan. Dan itu tugas daripada dosennya untuk melibatkan mahasiswanya sehingga dia lambat laun dihantarkan ke dalam satu kebiasaan bisa kerja di industri. Dan manfaat dari industrinya adalah dia mendapatkan, karena dia tahu siapa yang mengajarkan, membantu si dosen itu, atau juga kadang menjadi pelaku utamanya dibina oleh dosennya. Kalau sudah selesai, ini adalah karyawan potensial yang bisa dengan sangat produktif kerja perusahaannya, karena sudah dalam masa kuliahnya sudah dihantarkan dia menjadi satu bukan peneliti, insinyur biasanya, atau juga teknisi, bukan teknisi, insinyur yang memang mampu bekerja sama dengan satu perusahaan bidang yang diperlukan. Ya, dalam hal itu ongkos untuk industri kecil menengah Jerman yang menurut pengamatan saya itu adalah tulang punggungnya Jerman. Biarpun Jerman punya banyak perusahaan yang besar sekali, ya kita kenal semua, kayak Mercedes, BMW atau Siemens atau yang lain, kan sangat amat besar.
tapi banyak ribuan atau ratusan puluhan ribuan industri kecil menengah. Mereka biasanya berada di kota kecil dan biasanya dimiliki oleh swasta. Jarang dia TBK, dia memang dari turun temurun, jadi dari kakek ke bapak, ke anak, ke cucu gitu ya. Jadi dan biasanya orang yang bekerja di situ ya orang dari kota itu. Dan dari pekerjanya pun dia turun temurun, udah menjadi tradisi untuk mereka bekerja di perusahaan itu. Dan si pengusaha itu dia tidak punya tanggung jawab terhadap kotanya, dia juga memberi banyak donasi kepada kota. Jadi ini kayak ada simbiosis ya di antara perusahaan. Karena itu kotanya kecil, bisa hanya 20-30 ribu orang, tapi punya perusahaan yang kadang kalau kita teliti dia punya kemampuan bisa kadang-kadang karena dia kan sangat teliti, dia bisa menguasai di bidang mereka yang sangat sempit itu, bisa 50% pangsa dunia, bisa aja karena dia punya satu hal yang diteliti begitu rinci yang susah dikejar oleh orang lain. Dan memang adanya sinergi antara universitas, akademi dan industri, itulah kekuatannya di Jerman. Dan juga di Jerman kan kalau saya lihat gejalanya itu agak beda dengan di Amerika misalnya. Kalau kita ambil S3 seperti saya, kita banyakkan 90% lebih mereka bukan tinggal di akademi, mereka ke industri. Jadi kemampuan industri untuk membuat teknologi canggih-canggihnya itu juga pada sumber daya manusia yang berkemampuan seperti S3, dia bekerja di industri, bukan di akademia. Di Amerika Serikat biasanya mereka punya kebiasaan kalau yang ambil S3, ya dia memang mau meneliti, jarang ke industri gitu ya. Tapi kalau di Jerman tidak, mereka memang maju karena dia teknologinya sangat canggih. Jadi ada agak sedikit berbeda ya dia punya sikap. Kalau dan juga yang penting juga yang harus kita ingat, itu mungkin salah satu kunci juga untuk membina hubungan antara industri dengan akademia. Kalau sebuah institut itu biasanya kepalanya adalah seorang profesor. Kalau profesor sebagai catatan Jerman bukan gelar akademik. Jadi siapa yang pimpinan? Yes, bisa. Ya. Okay. Sekali lagi bagi pimpinan institutnya, dia otomatis dapat gelar profesor karena itu posisi bukan gelar akademis. Jadi tidak ada gelar atau ujian untuk menjadi profesor, tidak harus yang otomatis kalau dia jadi kepala institut dia jadi profesor. Nah, biasanya ini adalah hukum tak tertulis di bidang engineering di Jerman. Tidak mungkin ada orang yang bisa jadi kepala institut sebagai profesor di bidang engineering kalau yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan ada karir di industri. Jadi itu biasanya orang itu dia dari begitu dia lulus dari universitas masuk ke industri dulu, berkarir 20 tahun, 25 tahun dulu, baru dia kembali lagi ke universitas dan dia mulai ngajar. Mungkin dia sudah jenuh, dia ingin ada pergantian suasana. Dia juga kadang memang punya ambisi secara akademis. Tapi dengan yang bersangkutan mempunyai pengalaman puluhan tahun di industri, dia tahu terapannya secara rinci sekali dan mempunyai jaringan. Dia banyak teman, banyak kenal. Oleh karena itu yang bersangkutan bisa dapat banyak sekali order kerjasama dari industri. Karena dia memang pertama dia pernah bekerja di industri. Nah ini sistem Jerman seperti itu. Nah jadi di Jerman itu memang juga ada yang